Atas nama keluarga yang berduka cita diucapkan terima kasih kepada pimpinan, pendeta-pendeta dan pengerja Gereja Masihat Menara Ketujuh daerah Minahasa Utara itu yang telah membawakan lagu penghiburan. Tibalah saatnya kita akan mengikuti firman penghiburan yang saat ini langsung dibawakan oleh Ketua Gereja Masihat Menara Ketujuh daerah Minahasa Utara itu, kami sebut dengan kasih Pendeta Wycliffe FJ Lau ini. Kepada pendeta disilakan. Yang kami kasihi keluarga besar Waro Sumarau yang berduka cita dan semua keluarga yang terkait di dalamnya. Yang kami hormati pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang tadi sudah dihadiri oleh Camat Timendeh Ibu Ansyedena SOS, kemudian pemerintah Desa Baru Atas sampai kepada pemerintah di lingkungan sini yang juga turut memberikan support kepada keluarga besar Waro Sumarau yang berduka cita. Yang juga kami kasih dan hormati rekan-rekan pendeta hamba Tuhan yang sudah turut berkumpul Gereja Masihi Advent Ketujuh daerah Misi Minahasa Utara itu. Kita memiliki rukun Lewi. Rukun Lewi adalah rukun untuk saling memberikan dukungan bagi keluarga para pendeta bila ditimpa dengan situasi seperti ini. Dan karena situasilah yang mencegah supaya jangan terjadi perkumpulan banyak, maka kami pikir-pikir jangan-jangan ada banyak pendeta yang datang, sebab pendeta Gereja Masihi Advent Ketujuh di Minahasa Utara itu sekarang ini berjumlah 71 pendeta. Bayangkan kalau datang bersama istri, maka akan padat sekali di tempat ini. Jadi kami ingatkan kepada ketua rukun supaya datang saja melayar dan kemudian pulang. Yang juga kami hormati para senior kami, Pendeta Yani Lego yang adalah mantan Ketua Gereja Masihi Advent Ketujuh daerah Konferensi Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, Kota Komoran. Barangkali waktu itu masih sampai Ulang Mongodo ya, dan Gorontalo, yang juga setelah pensiun dipilih jadi Ketua Asosiasi Pensiunan Pegawai Gereja Masihi Advent Ketujuh Uni Indonesia Pasar Timur, yang juga sudah bersama. Saya mesti sebut ini sebab tinggal menghitung bulan semua bakal ya, tinggal menghitung bulan mundur. Juga kami lihat yang keluarga terkait ini adalah petinggi pelayan utama Gereja Masihi Advent Ketujuh di Uni Indonesia Pasar Timur, Bapak Heri Sumanti, sebab beliau ini adalah salah satu arsitek keuangan Gereja Masihi Advent Ketujuh Uni Indonesia Pasar Timur, cukup lama bertugas sebagai bendahara. Yang saya dapati adalah keluarga terkait sangat dekat dengan almarhum, yaitu Ibu Margot Sumarau, yang juga turut hadir memberikan
support ya, atau turut merasakan duka cita, rasa kehilangan. Bapak Ibu, para pelayat yang juga turut berkumpul, para tetangga yang memberikan support, yang datang dari berbagai tempat, terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Ini salam ini adalah salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam ini yang biasa Ia pakai, dan salam ini pula yang Ia ungkapkan ketika Ia bangkit. Dalam penampakan perjumpaan dengan murid-muridnya, ketika mereka berkumpul, Ia katakan, Shalom Aleichem, ya, damai sejahtera. Luar biasa. Ini adalah salam iman, salam pengharapan, dan salam persekutuan dengan Yesus. Saya memiliki kenangan dengan ibu ini, oleh karena ibu ini lama di Tompasok Baru, ya, di suatu desa yang bahasa Belanda disebut Foster, kemudian diganti nama dengan Kinalawiran. Dulu kalau orang mau pergi di Foster, orang tua bilang, mau di mana kamu? Di Foster. Nah, karena desa itu memang desa yang sudah lama, dan desa itu dibangun di zaman Belanda, disebutkan Foster. Saya tinggal di Arham. Arham itu adalah Kinawiran. Jadi apabila kami ada ibadah pertemuan pemuda Advent, dulu disebut kumpulan orang muda KOM, maka kami pergi ke Foster dan ketemu dengan ibu ini. Ibu ini, keluarga ini adalah keluarga yang setia, yang juga memiliki persekutuan yang sangat bagus dengan orang tua kami, yang dua-duanya sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Pada hari Jumat malam Sabat, kami sementara ada di KKR Net, sementara menanti khotbah malam terakhir dari Pendeta Leri Raranta, saya mendapat telepon. Bapak Boy dan Ibu Warung Rumadi, mereka bergantian menelpon. Mereka bilang, pendeta boleh datang di rumah. Tempat penyelenggaraan dibikin di Gereja Masihat Filar ke-7 Jemaat Kanaan. Bolehkah datang di rumah? Saya tanya, apa? Biasanya mereka mengundang kami dalam acara sukacita, dan kali ini keluarga-keluarga ini dalam pergumulan. Datang Pak Pendeta, Mama sudah dalam keadaan sekarat. Kitab Mazmur menyebutkan situasi itu seperti kata Raja Daud, sedang berjalan di lembah bayang-bayang maut, still walking in the shadow of the dead. Saya berpikir sejenak, besok kita mau khotbah dan menunggu acara dari khotbah Pendeta Raranta. Saya katakan, selesai KKR, saya langsung ke sana. Tapi saya berdoa di hati, oh Tuhan, panjangkan usianya supaya kami masih sempat melihat muka dengan muka di dunia ini. Jadi sementara Pendeta Raranta berkhotbah, saya doakan di hati Pendeta Raranta. Kudoakan juga Ibu Margot Sumarau. Tuhan beri waktu bagi saya. Dan selesai, istri saya langsung katakan, Papa segera angkat kaki. Langsung datang ketemu, dan dia masih lihat wajah saya masih jabat tangannya. Ya. Kemudian dalam
situasi di mana tenaganya masih sisa-sisa. Dia lihat saya, pendeta Bapak Boy bilang, ini pendeta Lao. Orang tuh masuk baru. Dia masih lihat, hanya senyum kecil saja keluar. Lalu kami berdoa. Saya katakan kepada Bapak Waru dan semua anak cucu yang berkumpul, kita serahkan kepada Tuhan. Kita akan berdoa agar kiranya Tuhan bebaskan ia dari penderitaan, dari jerih lelahnya di dunia ini. Dan itu berarti barangkali akan ada dua hal terjadi. Yang pertama, ia boleh berdiri kembali dengan tenaga yang kuat. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kita serahkan dia kepada Tuhan. Dan kalau saja ia tidak sempat lagi berdiri, malah matanya tertutup untuk selamanya di dunia ini. Apakah keluarga sudah siap? Keluarga mengatakan, kami sudah siap untuk apa saja yang terjadi. Luar biasa. Inilah iman dan harapan yang dimiliki oleh keluarga. Kemudian kami berdoa dan kami tinggalkan tempat ini. Saya terus menanti perkembangan, tapi kemudian kemarin pagi Bapak dan Ibu Waro menelpon saya dan mengatakan, pendeta, Mama sudah istirahat. Maka demikian saya langsung bilang kepada istri saya, semua rencana acara besok hari ini kita harus tunda bila di jam yang sama. Inilah sedikit kenangan hari-hari terakhir almarhumah Ibu Margot Sumarau di dunia yang fana ini. Baik saudara-saudaraku, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita kembali menghadap Tuhan melalui doa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami datang sembah Tuhan bersama-sama dan keluarga besar Waro Sumarau. Ketika wafatnya seorang ibu, seorang oma, istri, kerabat yang dikasihi oleh keluarga, maka di tempat ini kami menghadap Tuhan, sebab dari Tuhan sajalah kekuatan, kemenangan, harapan kebangkitan dan perjumpaan boleh didapatkan. Kiranya menit-menit yang singkat ke depan, Tuhan gunakan hamba-Mu untuk menyampaikan pekabaran dari firman-Mu, sehingga dapat memberikan kekuatan iman, membekali keluarga sepeninggal ibu, istri, oma yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan dimuliakan ketika firman dibawakan, menjadi pengalaman rohani kepada semua yang hadir. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa doa ini hanya melalui kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 hingga yang ke-3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu,
Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada orang yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Demikianlah firman Tuhan. Ada kalimat yang sangat menarik yang saya suka untuk kita pelajari dan renungkan dari kata-kata ini. Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini ada kenangan dengan pendeta Lego yang saya bisa panggil tua di Garden Tom gitu ya, tua. Pintu batu kubur itu cukup besar dan barangkali beratnya baru 1 ton ya, tua. Tadi pagi saya membaca satu cerita ketika bersiap untuk khotbah ini. Pada suatu ketika ada 2 orang yang bertetangga ketemu. Mereka adalah tetangga yang bersahabat, walaupun katanya beda keyakinan. Yang seorang adalah orang Kristen yang sejati, dan yang lain sama sekali tidak percaya Tuhan. Kata lainnya ateis. Dalam penelitian ateis sementara berkembang di dunia sekarang ini, semakin banyak orang tidak percaya Tuhan. Dan negara yang persentase paling tinggi ateis adalah Belanda. Kurang lebih 60% di Belanda sekarang ateis. Yang seorang adalah ateis dan yang satu adalah keluarga Kristen. Dia lihat-lihat di keluarga Kristen ini adalah keluarga yang rukun, yang bahagia, yang secara ekonominya adalah ekonomi yang pas-pasan. Sementara dari segi ekonomi ia sendiri memiliki kekayaan yang cukup. Tapi tiap hari suami istri yang ateis ini serta anak-anak bertengkar. Lalu kemudian katanya dalam cerita ini yang diceritakan oleh pendeta Dr. Chaplin di Andrews University, Dwight Nelson. Lalu karena sangat menarik dalam pandangan si ateis ini, maka ia mengajak sahabat yang tetangga, saya suka mau cari tahu apa rahasia sampai rumah tangga kamu bahagia. Dia bilang, kami percaya Yesus. Apa? Yesus? Pernahkah kau jumpa dengan Yesus? Pernahkah kau jabat tangannya? Pernahkah kau bercakap dengan dia? Ini keluarga suami dari keluarga Kristen ini sulit untuk menjawab, tetapi dia berdoa di dalam hati. Lalu dia menjawab, ya, saya punya pengalaman dengan Yesus. Ditantang oleh ateis ini, pengalaman dalam perjumpaan? Ya. Pengalaman dalam percakapan? Iya. Di mana? Keluarga bapak yang Kristen ini pikir-pikir mau jawab di mana. Lalu dia bilang, di belakang rumah kita ini ada bukit batu yang cukup tinggi, lebih 20 mil tingginya. Jadi Anda hanya melihat ke sana saja. Satu mil itu berapa? Lebih 200 kaki tingginya.
Kail. Bagaimana bila Manase mau jumpa ia? Tatap bukit batu itu, kemudian tutup matamu dan katakan di hatimu, Tuhan, ku rindu merasakan perjumpaan dengan Engkau, tapi aku ini manusia berdosa, banyak kekurangan dan kelemahan. Sebenarnya Engkau saya tidak yakini, tapi ku rindu untuk memiliki pengalaman dengan Engkau. Lalu katanya ini ateis ini, dia coba pergi, dia tutup matanya, dan dia ikuti seperti apa sahabat yang ungkapkan. Dan apa yang terjadi? Dia hanya bukan bicara itu, tapi dia punya teman dan lihat di belakang. Ih, lama sekali dia, belum selesai dia. Kemudian tidak berapa lama dia datang dan mengatakan, teman, yuk kita rasa ketemu dengan Tuhan. Luar biasa. Dihubungkan dalam kisah ini, perempuan-perempuan yang turut mengiringi Yesus sampai di kayu salib. Mereka lupa pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Mereka lupa mengingat kata-katanya, akulah kebangkitan dan hidup. Mereka gagal meyakini kalau ia yang mengatakan kepada Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, bangun. Duka cita itu terlalu kuat di hati, sampai akhirnya mereka gagal memiliki iman untuk kata-kata Yesus. Dan di pagi hari Ahad, sesudah hari Sabat lewat, mereka pergi ke kubur. Kisah ini menyebutkan dalam perjalanan ke kubur, mereka diskusi siapakah yang akan menggulingkan batu kubur di mana Yesus dikuburkan. Itu di Garden Tomb. Saya masih ingat pendeta Lego tiba di situ. Pendeta Lego langsung dengan spontan, dengan emosi rohaninya, pendeta Lego berteriak, oh Tuhan, terima kasih. Kita dan dia akan jatuh Tuhan dibaringkan. Ya, saya kebetulan di belakang kereta Lego waktu masuk ke situ. Terima kasih Tuhan. Pendeta dan ibu Lego. Tahun berapa itu? 2007. Terima kasih Tuhan. Sebab kata-kata dari malaikat mendengung, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Ada lagi kata yang lanjut. Kemudian Tuhan, kalau kita mau mati, kita yakin kita pasti bangkit. Ini kata-kata iman ini. Kata-kata iman yang kuat dan pengharapan melihat bekas kubur Yesus. Saya juga terinspirasi khotbah ini karena lihat pendeta Lego besertanya. Ya, dan ibu. Wanita-wanita ini gagal untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah buat. Sampai mereka berpikir bagaimana cara kita untuk menggulingkan batu itu. Sesungguhnya kisah ini adalah kisah iman yang gagal. Ya. Tapi nanti diingatkan oleh malaikat bahwa ia sudah bangkit. Inilah pengharapan Kristen yang sejati. Jika kita hanya percaya kepada Yesus yang tidak bangkit, kata Rasul Paulus, sia-sia iman kamu. Tapi kita meyakini Yesus yang sudah bangkit, jika karena seorang dosa masuk dan maut mengikutinya, maka karena seorang, yaitu Yesus, hidup kekal
boleh didapatkan karena kebangkitan Yesus yang mengalahkan kematian. Loisa Steve bersama suami dan kedua anaknya dalam suatu cuaca yang cerah mereka pergi tamasya. Di pinggir pantai anak laki-laki sudah turut berenang, sementara Loisa anak perempuan dan suaminya bercakap. Dan tiba-tiba terdengar teriakan, "Tolong, tolong, tolong!" Melihat anak laki-laki yang dalam pergumulan mau tenggelam, maka suami dari Loisa langsung terjun. Kemudian dia berupaya untuk merangkul anak laki-lakinya, tapi anak laki-lakinya merangkul dia sampai hari itu yang seharusnya hari sukaria menjadi hari duka cita. Hari itu seharusnya hari piknik, tetapi hari tragedi. Hari itu adalah hari yang seharusnya hari yang bahagia, tapi hari petaka. Dua mayat dibawa pulang ke rumah. Dan Loisa Steve disebutkan dalam cerita itu berduka. Ia berduka. Sesudah dimakamkan suami dan anaknya, ia mengurung di kamar. Pendeta datang mendoakan, sesudah itu ia kembali mengurung di kamar. Sangat menyesal sebab ide untuk piknik adalah dari dia, piknik keluarga. Lalu apa yang terjadi? Setelah hampir 2 minggu, ia tinggalkan kamar dan ia berkata sesudah tinggalkan kamar, "It is so sweet to trust in Jesus." Ya, luar biasa. Anak perempuannya mendengar ibunya berucap, "It is so sweet to trust in Jesus." Ibu Loisa menulis sebuah puisi yang diberi judul "It is so sweet to trust in Jesus." Lalu kemudian ia bawa itu kepada pendeta Kirkpatrick dan dia katakan, "Bolehkah pendeta taruh nada-nadanya?" Dan itulah lagu iman yang sekarang ini sangat populer. Ia dan putrinya bermusyawarah. Kita tinggalkan semua harta peninggalan, atau kita jual saja semua harta peninggalan dari papamu, dan kita jadi misionari ke Afrika. Dan di Afrika inilah lagu ini menjadi populer. It is so sweet to trust in Jesus. Sedang harap pada Yesus. Baik berharap kepada Yesus. Kami yakin bahwa keluarga ini memiliki iman seperti Loisa Steve ini. Baik berharap kepada Yesus dan percaya firman-Nya. Janjinya tiada berubah. Demikianlah sabdanya. Kita bersyukur sebab kita miliki Yesus yang kebangkitannya itu mengalahkan batu berat yang menutup kuburnya. Dan suatu ketika itu juga akan terjadi kepada Ibu Margot Simarang. Suatu ketika itu juga boleh terjadi bila hari ini kita miliki komitmen untuk terima Yesus. Bila hari ini kita miliki komitmen untuk terima Yesus, ingat Raja Daud dalam pesan kepada sahabatnya Yonatan dalam 1 Samuel 20 ayat 3, "Selangkah jua kita dengan apa? Dengan kematian. Tapi bila kita memiliki iman yang teguh, maka kita akan sependapat dengan Loisa Steve
baik berharap pada Yesus dan percaya firman. Sebab bila Yesus akan datang pada kali kedua, semua orang yang mati dalam Yesus akan bangkit dan reuni untuk hidup kekal. Kiranya pengharapan dan iman ini akan dimiliki oleh keluarga besar Waru Sumarau dan semua yang terkait di dalamnya, sehingga kita akan terus miliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kematian, yang kuasa kebangkitannya itu menyingkirkan batu yang menutupi kuburnya. Adalah doa dan harapan saya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, kami akan membawakan doa khusus. Kami mohon kepada diwakili saja oleh teman-teman dari kantor Pendeta Hubungan, Pendeta Ranta, dan Pendeta Rudy Franz. Mari kita bawakan doa khusus untuk kaum tua. Mari kita menghadap Tuhan lebih Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang kami sembah karena Tuhanlah pencipta, pelindung dan penyelamat kami. Karena keharuan, karena wafatnya seorang istri, Ibu Oma dari keluarga Sumarau, kami datang menghadap kami menyembah Tuhan karena kami yakin hanya Tuhan sajalah sumber kekuatan, pengharapan, kemenangan, dan kebangkitan tubuh bila Engkau datang. Kami bersyukur untuk pekabaran dan firman-Mu, lebih diyakinkan untuk tetap setia pada kepada-Mu, seperti hati Kau Allah, untuk tetap setia berharap kepada-Mu sambil dengan tabah menunggu janji kemerdekaan bila Tuhan datang pada kali kedua akan kembali jumpa dengan istri, dengan ibu dan anak dalam saudara. Ya Tuhan, kiranya iman dan pengharapan doa kami selalu sinarkan dengan wajah-Mu dan kasih kami. Dan sebagai hamba Tuhan, bila kami melimpahkan tangan atas keluarga ini, Tuhan, sinarilah mereka dengan wajah-Mu dan beri damai sejahtera. Tuhan, hadapkan wajah-Mu dan beri berkat, dan kiranya berkat pertolongan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan tuntunan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus akan dipilih keluarga besar Waru Sumarau dari sekarang sampai hari yang akan datang. Adalah doa kami melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Yang
sabdanya. Yesus, Yesus, makasih Engkau dia setia. Dan untuk berdiri menyanyi dalam lagu Sion nomor 447, baik berharap pada Yesus sambil pundi-pundi diakunia dikumpulkan. Baik berharap pada Yesus. Baik berharap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus, makasih ku tahu dia setia. Yesus, Yesus, maha mulia, ku berharap pada, baik berharap pada Yesus, baik berharap pada Dia menyucikan, hanyalah boleh percaya, hanyalah oleh percaya ku dapat pengampunan. Yesus, Yesus yang ku kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus, maha mulia, ku berharap padanya, baik berharap pada Yesus. Dihapusnya dosaku, hidup damai dan bahagia diberikannya padaku. Yesus, Yesus, makasih ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus, maha mulia, ku berharap padanya. Kita ikuti yang akan dibawakan oleh pendeta Pendeta. Mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di akhir acara ibadah pemakaman, atas meninggalnya Mama Oma yang terkasih, almarhumah Ibu Warus Mara, kami datang kepada-Mu Tuhan, menaikkan puji dan puja oleh karena kekabaran firman pengharapan boleh memberikan kekuatan bagi keluarga besar Warus Mara, semua anak-anak, cucu-cucu, cece-cece, bahkan kami semua, untuk tetap setia terus kepada Tuhan, karena jaminan pengharapan ketika Yesus datang dipastikan asal kami setia, kami akan berjumpa dengan orang tua kami yang sudah menolong kami. Memberkati pendeta Lau yang sudah menyampaikan firman pengharapan. Dan saat ini kami berdua untuk perjalanan membawa jenazah almarhumah ke Eris. Kiranya lindungan penjagaan Tuhan di bagian keluarga sehingga boleh tiba dengan segala selamat. Kiranya pesan-pesan, nasihat-nasihat teladan yang telah ditinggalkan oleh mama-mama terkasih akan memotivasi semua anak-anak, cucu-cucu, cece, bahkan kami semua untuk tetap setia di dalam kebenaran Tuhan sampai mati, sampai akhir. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama acara ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Atas nama keluarga, mengucapkan terima kasih kepada pendeta dari Rebantak
selaku Sekretaris Kependetaan Gereja Masyarakat Hari ke-7 Daerah Minahasa Utara itu. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Demikianlah rangkaian ibadah kita, ibadah pemakaman di rumah kita ini atas pemilihannya orang tua yang dikasihi Ibu Margot Samarel. Kita datang dalam acara selanjutnya, penutupan peti jenazah disampaikan kepada diakon yang telah ditugaskan atau diakon jemaat Warkatus, jemaat UPH yang ada di kesempatan ini boleh dipersilakan untuk menutup peti jenazah sebelum kita bawa ke peperangan. Waktu sekali lagi diakones atau diakon ya langsung mungkin diakon dan diakones yang lain mempersiapkan di putaran.
sukacitaku dengan tulus sujud dan memuji menyatakan agungnya aku memuji juru selamatku sungguh mewakili organisasi gereja. Dan sekiranya jika memiliki penyerahan atau memiliki diakonia untuk diserahkan, kami persilahkan 1-2 menit ke depan jika saudara-saudara memiliki diakonia untuk diserahkan bagi keluarga yang berduka cita. Iris, Kecamatan Iris, Kabupaten Minahasa, kita